Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati washabi sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tamam al-Wahsy Abdul Qadir Jaris Ahmad Junaidi Al-Baghdadi Hasan As-Sadir Ahmad Rifai Ahmad Badawi Mas'har Al-Jadr Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah Nabi Hadir wa Ilyas alaihi wassalam min arwahi jamil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Muhammad Arsh syai'un lahum. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sanadil mutassil ila imamil mu'allif rahimahullah ta'ala wa daman nafa bihi wa bi ulumihi fid dar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, saya lihat langsung berjamaah tatkala sami Allahu liman hamidah, ini tangan masih banyak yang goyang. Sami Allahu liman hamidah, saya lihat masih banyak yang goyang, sehingga lebih 3 kali itu batal sholatnya itu. Tapi yang goyang-goyang nggak hadir sih kelihatannya ya. Nggak hadir yang goyang-goyang itu. Makanya kan ada 2 cara. Yang dikhawatirkan goyang, silakan sami Allahu liman hamidah. Kalau begini mungkin goyang nggak? Nggak goyang, silakan begitu, nggak apa-apa. Sami Allahu liman hamidah, tak berhenti. Ini saya lihat tadi masih banyak yang bergoyang, sehingga kalau sampai 3 kali itu sholatnya batal. Bukan makruh, batal sholatnya itu. Tuh, itu. Kedua, tatkala salam, usahakan imam sempurna dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Madhab kiblat ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru ini makmum pada salam. Ini ke kanan salam pertama belum selesai imam, lah udah pada salam. Itu makruh mufawwitatun li fadilatil jamaah. Makruh bisa menghabiskan fadilah jamaah. Usahakan harus Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum itu salam. Bener tuh, nggak hilang fadilah jamaahnya. Ini saya perhatikan tadi duluan aja pada, tapi sih nggak ngaji sih, keluar sih. Nah ini hadirin sekalian, sebenarnya kalau taklim fikih ini ilmu yang sangat fardu ain. Dan pahalanya taklim di sini nggak ada tandingannya, nggak ada. Dibandingkan dengan zikir, dibandingkan dengan maulid, dibandingkan dengan ratib dan sebagainya,
Ini taklim ini nggak ada tandingannya. Sehingga dulu ada salah satu sahabat, ya Rasulullah, saya melakukan dosa gede, apa kira-kira bisa hilang? Bisakah kita haji hilang? Enggak. Bisakah kita tahajud hilang? Enggak. Bisakah kita zikir yang lama hilang? Bisakah kita puasa bisa hilang dosa besar ini? Enggak. Illa bitaklimi, kata Rasulullah, kecuali dengan taklim. Taklim ini adalah penggalian. Adapun jamaah, ratib, tahlil itu pengamalan. Jadi penggalian dengan pengamalan jauh berbeda pahalanya. Makanya kan kenceng, tarikan setan kenceng. Tadi jamaah penuh ya. Tuh, ada nggak separuh nih? Ada nggak? Nggak, kenceng tarikan setan kenceng. Hah? Tarik keluarnya kenceng itu loh. Padahal tarik keluar pulang, dar Isa datang kemari lagi. Ngapain di rumah kira-kira? Duduk di sini sambil ngantuk, pahalanya luar biasa. Nggak usah dengerin, duduk asal ngantuk, nggak apa-apa deh. Itu pahalanya luar biasa. Makanya ada beberapa hadis, orang kalau meninggal bagusan mana lagi sholat dengan lagi taklim, jauh berbeda bagusan lagi taklim. Sebab apa? Sholat adalah pengamalan ibadah, taklim adalah penggalian ibadah. Tanpa ilmu nggak sah. Ibadah haji tanpa ilmu nggak sah. Apapun bentuknya ibadah, nggak ada ilmunya itu nggak sah. Ilmu bagikan setir amal. Nah oleh karena itu, kalau mobil nggak ada setirnya, jelas nabrak-nabrak ya. Makanya berat nih. Terus terang aja berat, ngaji berat. Kadang-kadang ada saya beberapa masjid, jamaahnya ada 150, giliran taklim 15 orang. 15 orang taklim, jamaah 150 ada loh. Berat taklim itu, berat. Dan ini taklim untungnya ini, hadirin sekalian, ada salah satu ibadah yang salah. Contoh, witir berapa rakaat biasanya? Saya witir 4 rakaat. Salah nggak? Karena dia taklimnya belum nyampe, masih sah loh. Kenapa? Dimaaf kesalahannya orang-orang yang taklim yang babnya belum nyampe. Dimaaf loh. Saya pernah menjelaskan masalah perceraian talak di daerah Tangerang, haji umum. Makanya bagaimana ya saya ya, katanya saya menceraikan istri bukan 3 kali, tiap hari. Dan ini sudah ratusan ini. Cuma saya nggak ngerti batasnya talak dari berapa sampai berapa, saya nggak ngerti. Sudah ratusan saya menceraikan istri, sudah ratusan. Saya bilang, kamu rajin taklim kan? Iya, tapi nggak pernah dijelasin masalah perceraian katanya. Ya mudah-mudahan lah dimaaf. Kenapa? Dengan taklim inilah babnya belum nyampe, mudah-mudahan dimaaf. Tuh sampai begitu tuh. Jadi nggak ada yang sembarangan ceraikan istri, nggak ada ya? Hah? Alhamdulillah. Makanya ini salah satu hukum yang nggak boleh bercanda dengan istri, masalah perceraian. Nggak boleh. Saya bohongan ya, kamu saya cerai lah. Nggak bisa, itu nggak bisa. Bohongan, saya bohongan aja bercanda kan. Kamu saya cerai ya 3 kali, umpamanya gitu loh. Ini nggak bisa. Walaupun bohongan, kalau mengucapkannya cerai, jadilah. Dan ini nggak perlu niat. Saya 100 lebih Pak Kiai katanya rekan istri hampir tiap hari, minimal seminggu 2 kali katanya. Habis istrinya dablek banget katanya. Kata suaminya itu. Saya bilang ya mudah-mudahan lah dimaaf lah, karena babnya belum nyampe dan nggak ngerti. Mudah-mudahan. Ya, ada yang bertanyakan. Jadi usahakan kalau mau bangun pun, namanya makmum apa yang bangun, nambah makmum apa? Makmum ada 2, ada makmum masbuk, ada makmum Kalau nambah berarti namanya makmum apa? Makmum Ini usahakan selesainya imam dulu baru bangun. Ini baru assalamualaikum juga belum udah bangun. Tapi habis sholat buru-buru keluar sih. Nah ini sayang. Ibadah itu enggak didasarin dengan ilmu, tidak sah.
Makanya ada salah satu hadis, sayati zamanun yafiruna minal ulama, nanti akhir zaman orang itu nggak demen ulama. Apa ulamanya? Sayati yafiru minal ulama'i wal fuqaha'i. Ulama ini sebenarnya ngandung ilmu tiga, ngandung ilmu hadis, ahli hadis, ngandung ilmu fikih, ahli fikih, ngandung ilmu tafsir. Kenapa hadis tambahin wal fuqaha dan ulama fikih? Kenapa? Udah ada loh namanya ulama itu ahli tiga, fikih, hadis, tafsir. Ulama bukan tukang pidato, bukan tukang tausiah, bukan. Ahli tafsir, ahli fikih, ahli Kenapa hadis tambahin wal fuqaha dan ahli fikih? Ini saking pentingnya ilmu fikih yang ngatur ilmu sehari-hari, ngatur bidang wudu, ngatur bidang sholat, zakat dan sebagainya. Ini diambilkan dari ilmu fikih. Walaupun tasawuf, torekot, ilmunya nggak ngerti fikihnya, nggak bakalan jadi wali Allah, nggak bakalan. Torekotnya hebat, zikirnya hebat, ratibnya hebat, batalnya wudu nggak tahu. Bagaimana kalau begitu? Nah, maka dari itu hadis sekalian, emang kita harus. Saya punya doa yang istimewa loh, doa ngaji. Mau nggak dijajahin? Singkat dan padat. Insya Allah mau apapun kalau pakai doa itu bisa bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bil paksain. Bener gak? Segen taklim bil faksain. Tahajud segen bil Allah. Ya ini doa Allahumma bil faksain. Ini doa yang mujarab. Allahumma bil faksain. Nah, apalkan langsung kan? Nah ini. Ada yang bertanyakan masalah sholat ini. Ini bisa hilang fadilah jamaahnya kalau salam bareng dengan imam aja. Bareng nih salamnya, bisa hilang fadilah jamaahnya. Udah, ya. Itu betul. Ada gegaruk kecuali yang penyakitan ya. Saya ada jamaah, pokok sih namanya gegaruk nggak bisa lepas. Jadi tangan nggak bisa diem, itu batal enggak? Itu penyakitan? Enggak batal, saya bilang itu penyakitan. Pokok sih kalau nggak digaruk ini batalnya luar biasa dan perih. Begini sembahyang nih, nggak berhenti. Nah ini kalau penyakitan seperti ini dimaafu. Sama seperti sujud nggak bener masih miring. Gimana ini sujud miring? Rematiknya kumat, sah. Ruku nggak bener apa? Pinggangnya sakit, sah. Jadi kalau penyakitan ini semampunya, kecuali orang yang normal. Makanya niat wudhu pun beda antara yang normal dengan antara yang penyakitan. Penyakitan apa? Seperti beser. Penyakitan apa? Seperti beser kentut, beser pipis. Ada loh, terus kadang-kadang bau, kadang-kadang enggak. Batal enggak wudunya? Kalau normal batal lah. Ada yang pipis sehingga sampai apa namanya pakai selang, ada kimpul seperti polisi ya. Ini deratnya udah kendor. Apakah batal? Lah batal kalau yang normal. Makanya niat wudunya nanti kalau yang normal nawaitul wudu'a dirof'il hadasil, yang normal. Saya wudu karena menghilangkan hadas. Nah itu keluar bagaimana? Pipis keluar terus, bagaimana? Nah kalau ibu-ibu, bagaimana kalau beser pakai pempes ya? Selama pempesnya nggak keluar, sah sholatnya. Cuma niat wudunya begini. Nawaitul wudu'a listibahati sholatil fardi. Nawaitul wudu'a listibahati sholatil fardi. Saya wudu supaya bisa melakukan sholat fardu, tidak menghilangkan hadas. Saya wudu supaya bisa melakukan sholat fardu.
walaupun jalan terus kentut, walaupun jalan terus ngepris, walaupun jalan terus netes, ini nggak batal. Apa? Saya niat wudhu karena apa? Saya wudhu karena supaya boleh melakukan sholat ini niat wudhu bagi orang yang penyakitan beser. Biasanya beser, saya ada beberapa jamaah di Tangerang ada, di Bekasi ada, itu di atas 80 biasanya itu. Kalau yang 50, 60 masih kenceng lah, kenceng. Apal niatnya kira-kira? Nawaitul wudu'a listibahatis sholatil fardi. Saya wudhu supaya bisa melakukan. Perempuan pakai pempes, lelaki boleh pakai pempes asal jalan keluar, tapi yang paling enak ada namanya selang dari rumah sakit ya. Nanti pindah ke sini tuh kayak model ABRI mau perang itu ada tempat minum di sini ya. Itu pakai itu tuh. Bisa. Ini menyiapkan orang-orang yang lagi penyakitan. Ya Bu, ada yang bertanyakan? Silakan. Ya mudah-mudahan sih jangan kena kita penyakit beser ya, mudah-mudahan. Tapi yang namanya penyakit Allah yang atur ya. Ada yang bertanyakan? Silakan. Ini pun gerakan sholat, kalau gerakannya bareng, rukuk dengan imam bareng, Allahu Akbar, Sami Allah bareng, gerak-gerik niat apa kerjaan sholat bareng, ini mufawwitatun li fadilatil jamaah, habis fadilah jamaahnya. Kenapa? Gerak-gerik rukun fi'li, rukun sujud, iktidal, ruku bareng dengan imam, lah ini hilang fadilah jamaahnya. Bagaimana yang benar? Imam sujud, Allahu Akbar sujud, baru makmum turun. Imam bangun iktidal, sami Allahu liman hamidah, baru makmum sami Allahu liman hamidah. Makmum ruku, Allahu Akbar, imam ruku, makmum baru ruku. Terus 4 rakaat sama seperti itu. Nah ini baru dapat fadilah jamaah. Lah kalau bareng ruku dan sujud, apalagi salamnya bareng, hilang fadilah jamaah, itu hilang. Nyambung. Ada yang bertanyakan? Silakan. Ada? Ibu-ibu nggak apa-apa, silakan tanya, nggak apa-apa ibu. Ibu-ibu pada kalau sujud lama gitu, imam ya seharusnya imam jangan lama lah, lama juga kagak, cepet juga kagak, sedang lah. Subhana rabbiyal a'la sampai 3 cukup lah. Makmum biasanya ada yang lama, ada yang lama. Imam sudah duduk masih. Iya betul, ini bagus pertanyaan. Emang sih ada tingkatan 3 ya. Subhana rabbiyal azimi itu tingkatannya 3. Ada adnal kamal 3. Ada kamal sempurna sampai 7. Ada akmal lebih sempurna sampai 11. Apa bacanya sampai 11 kali? Nah ini makmum kalau terlalu lama emang ada doanya dan ada caranya. Cuma mbok yo jangan sampai timbul fitnah, entar aja sholat malam begitu. Jamaah biasa-biasa aja lah. Nanti orang banyak nanya, kok lama banget dia? Apa yang dibaca? Emang ada di samping 11 subhana rabbiyal a'la, ditambah nanti ada doa ya. Emang sunnah, tapi kalau imam jangan kelamaan. Udah. Jadi jamaah kita standar-standar aja lah. Terlalu lama juga jangan, terlalu cepat juga jangan, sedang lah, pertengahan, tawasit bainahuma lah. Udah. Ada yang lain? Silakan. Di sini jelaskan, ada masalah salat nggak? Nggak ada yang bertanyakan ya. Juga hadirin sekalian, sebenarnya bid'ah itu kita masih melakukan.
Sebab secara umum bid'ah dolalah, bid'ah hasanah. Secara rinci bid'ah itu ada 5. Ada namanya bid'ah yang jaiz seperti salam-salaman habis salam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kalau di dalam ilmu fikih makruh hukumnya itu. Tapi sini nggak ada, alhamdulillah nggak ada ya. Nggak ada sini, nggak ada. Jadi usahakan salamnya ditahan dulu. Nanti setelah selesai zikir, silakan kalau mau muter ya. Jangan habis salaman. Wa idza qudiyatis shalat fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tatkala selesai salat disuruhnya apa? Zikir Quran. Fa idza qudiyatis shalat fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Setelah selesai salat bukan salaman, bahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan perintah salaman? Idza laqitum fasallim alaihi. Tatkala kita baru bertemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan rangkulan, silakan pelukan, tapi laki dengan laki, jangan dengan perempuan. Sunnah hukumnya, ketemu dengan kawan lama, assalamualaikum, waalaikumsalam, pelukan. Bagaimana kabar ya? Punya anak berapa dan enak, cerita yang enak-enak ya. Itu hukumnya sunnah loh. Ini laki perempuan sama lagi, pelukan juga. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a. Disunatkan mengangkat tangan, kedua tangan di dalam 3 tempat. 1 inda tahbiratil ihram, ngangkat tangan tatkala tahbiratul ihram. Ngangkat tangannya hukumnya sunnah. Mengucapkan Allahu Akbar rukun, niat adalah rukun. Allah. Tuh maksudnya. Jangan. Nah itu. Allah di atas punggung ya. Gini ya. Jangan begini. Allahu Akbar. Di atas perut apa? Buser miring ke kiri dikit ya. Gitu. Ini sunnah mengangkat tangan. Dan kalau kita umroh atau pergi haji nanti banyak corak ngangkat tangan ya, karena perbedaan ada. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i yang biasa kita lakukan ya, mazhab yang lain beda nanti gini contohnya. Kalau kita konsekuen mazhab Syafi'i begini. Allah, ya gitu ya, jangan begini. Ini, jangan begini, sunnah. Nah kalau menurut Imam Maliki, Allah, ada nggak yang begini? Ahmad bin Hambal, Allahu Akbar. Ada nggak yang begini? Banyak ya. Ahmad bin Hambal ini, Allahu Akbar. Nanti kalau di Mekah Madinah bermacam-macam corak, karena madhabnya beda-beda ya. Tuh, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Tapi kalau konsekuen madhab Syafi'i, Allah, tuh, Akbar, di atas puser, ngiris sedikit ya, nyambung. Jadi kita jangan ikut-ikutan, ada apa namanya, ada pacuannya juga, ada acuannya juga. Jadi yang pertama termasuk sunnah hayat mengangkat tangan tatkala takbiratul Bagaimana kalau Allahu Akbar gak usah diangkat? Ya nggak apa-apa sih, segen ngangkat tangannya umpamanya ya, segen lagi males. Allahu Akbar begini aja sah. Kenapa? Ngangkat tangan hukumnya sunnah kira-kira udah pernah belum segen banget ngangkat tangan? Begini gak usah deh. Pernah belum kira-kira itu? Yang kedua,
indar ruku wa indar ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Jadi ini setelah selesai surat, ngangkat Allahu akbar, taruh sini, baru ruku. Nyambung. Saya lihat jarang yang ngangkat itu kayaknya. Tuh, 2. Jadi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nomor 3, ketika bangun dari sujud, sami Allahu liman hamidah, silakan begini, sami Allahu liman hamidah, ini sami Allahu liman hamidah. Batal nggak? Batal. Ini banyak yang goyang saya lihatin itu, tapi nggak ngaji sih masalahnya ya. Sami Allahu liman hamidah, lebih aman ini, silakan, nggak apa-apa. Sami Allahu liman hamidah. Tuh, diem. Ini riskan nih, gini nih, riskan ini nih. Makanya kalau nggak ngaji, insya Allah goyangnya lebih daripada 3 kali, batal, sholatnya itu batal. Dah. Jadi yang pertama takbiratul ihram, yang kedua tatkala mau ruku, yang ketiga ketika bangun dari sunnah untuk mengangkat tangan, yang keempat bangun dari tahiyat awal, tahiyatnya. Bangun ketiga alat maghrib, Allahu akbar. Tiap rakaat sunnah enggak. Yang sunnah ketika bangun dari tahiyat awal. Udah jelas. Tahiyat awal nih. Allah, ini boleh langsung, tapi yang abdol gini dulu ya, ada jeda ini. Allah, Allahu akbar. Tapi dari tahiyat bagaimana rakaat yang lain? Enggak sunnah, enggak. Rakaat kedua, rakaat ketiga tuh yang sunnah. Kalau maghrib berarti rakaat ketiga ya. Isya juga sama, mau menjalani rakaat yang ketiga. Nyambung kira-kira itu. Jadi pertama takbiratul ihram, kedua apa tadi? Kedua apa? Ketika mau ruku. Ketiga apa? Bangun dari ruku. Yang keempat, bangun dari tahiyat awal. Ini sunnah hayat namanya. Sebab sunnah di dalam sholat ada 2, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah hayat ini enggak sunnah ditambih oleh makmum. Sunnah hayat ini enggak sunnah sujud sahwi, enggak sunnah. Dan ini yang 4 ini semuanya sunnah hayat. Enggak apa-apa. Cuma sayang, pahala sunnahnya sayang hilang gitu. Nyambung. Ada yang ya. Tadi Pak Yai bilang ditanbih itu maksudnya apa? Makmum ngingetin imam, subhanallah. Ini tanbih bahasa Arab, nabbaha yunabbihu tanbihan bahasa sorobnya ya. Artinya makmum ngingetin imam. Seperti umpamanya imamnya salah bacaannya, boleh nggak ditambih? Tini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal waladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
imamnya begitu, kata makmumnya falahum ajrun ghairu mahmud. Nah, imam ngingetin apa? Makmum ngingetin imam yang baca surat hukumnya apa? Sunnah baca surat hukumnya sunnah hayat, baca Fatihah hukumnya wajib termasuk rukun. Nah, sunnah hayat ini enggak sunnah diingetin oleh makmum, enggak sunnah. Nyambung. Nah, ini makmum yang ngingetin imam dalam rangka sunnah hayat, hukumnya makruh, hilang fadilah jamaahnya, hilang fadilah jamaah. Walahum ajrun ghairu mamnun, umpamanya makmumnya begitu. Sebenarnya kalau imam ragu dalam bacaan, innallaha ala, bingung, ruku aja langsung, nggak usah nunggu ingetin makmum, nggak usah. Begitu ragu imam baca Al-Quran, innallaha ala, kalau saya ngodir apa ini alanya ini? Ala, yaudah ruku aja. Sebab surat ini hukumnya sunnah hayat, nggak sunnah ditambih, nggak sunnah juga sujud sahwi. Sama seperti takbir yang keempat tadi. Satu sunnah tatkala tahbiratul dua ketika mau ruku, tiga bangun dari bangun dari tahiyat awal. Awas, tahiyat awal itu makruh kalau kebanyakan ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina titik. Tapi enggak Sayyidina Muhammad titik, ya batal dah. Sayyidina Muhammad itu sunnahnya tahiyat awal sampai di situ, ditambahin hukumnya lagi naik imannya, lagi rajin ibadahnya, Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholeta, lagi naik imannya. Bagaimana kalau begitu? Makruh hukumnya itu, hilang. Kalau jamaah fadilahnya hilang. Makanya zikir sedikit pahalanya lebih banyak, zikir banyak pahalanya lebih sedikit. Seperti apa? Tahiyat awal ditambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lagi rajin ibadahnya, wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa terus innaka hamidum. Bagaimana tahiyat awal? Karena lagi rajin, imannya lagi naik, makruh hukumnya itu. Sama, sedikit pahalanya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makruh enggak? Makruh. Salam diterusin ini tempatnya sholat itu pun di sini Indonesia. Kalau di Mekah Madinah sama. Karena apa? Madhab Ahmad bin Hambal. Indonesia salat mayit terusin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah diterusin salat apa? Makruh diterusin salat fardu atau sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, sunnah. Makanya apa? Ibadah ini yang nyetir adalah ilmu fikih. Bukan karena banyak pahala, bukan karena sedikit pahala, bukan. Yang ngatur ilmu fikih dikit banyaknya itu adalah ilmu fikih. Nyambung. Ada yang bertanyakan? Silakan. Baik, kalau pergantian gerakan itu kita tidak membaca takbir, itu hukumnya gimana? Maksudnya? Mau ruku tidak baca takbir, bangun. Nah ini, ya, paham. Ini pertanyaan bagus. Jadi ini bagus pertanyaannya. Takbir ada dua. Ada takbiratul ihram, takbir yang apa dinamakan takbiratul ihram?
setelah takbir ini mengharamkan sesuatu yang halal. Sebelum takbir ngopi boleh nggak? Sebelum takbir, setelah takbir sodori suruh minum kopi, batal nggak sholatnya? Makanya takbir yang pertama mengharamkan sesuatu yang halal. Makanya dikatakan takbir ihram. Takbir yang kedua namanya takbir intikal. Takbir intikal ini untuk memisahkan rukun satu dengan rukun yang sujud. Allahu Akbar, bangun dari sujud, Allahu. Ini intikal, memisahkan rukun satu dengan rukun yang lain. Jadi namanya takbir in. Bagaimana kalau diem aja? Ya namanya sunnah hayat kok. Takbir intikal hukumnya sunnah hayat. Oh diem aja. Tapi kalau Fatihah harus dengar kuping dong. Boleh yang lain diem. Dalam hati maksudnya sah kalau lagi segen. Tapi kalau Fatihah harus dengar. Nggak bisa Fatihah dalam hati, nggak bisa. Karena apa? Fatihah ini adalah rukun, harus dengar kuping. Nyambung. Takbir yang pertama takbirul ihram, takbir kedua apa tadi? Intiqal. Udah. Boleh dibaca, boleh tidak? Boleh dibaca, tapi sayang kalau nggak dibaca. Kalau makan petenya itu bikin sedep. Jangan nasi dengan sayur asam doang, ada petenya, ada jengkolnya, sedep biasanya itu. Udah Isa ya? Belum? Belum. Mana lagi yang ragu kira-kira? Ini saya beresin sembahyang ini perlu. Sebab induknya amal adalah sembahyang. Sembahyang, sholatnya nggak diterima semuanya. Makanya saya berulang-ulang terus. Cukup? Ada yang lain? Silakan. Satu lagi tadi. Ya. Ketika dua orang nih makmumnya masbuk, ketika imam yang sudah salam, nah yang satu ini mundur menjadi makmum yang sama-sama masbuk tadi, itu gimana? Oh iya, ini bagus pertanyaan. Jadi sama-sama derajatnya awalnya jadi makmum ya. Ya. Begitu imam salam karena dia kurang 2 rakaat ya, nambahlah 2 rakaat, satu maju jadi imam, satu mundur jadi makmum. Boleh nggak? Boleh. Cuma fadilah jamaahnya selisih ulama, ada yang mengatakan dapat, ada yang mengatakan tidak dapat. Yang dapat kenapa? Jamaahnya. Yang nggak dapat kenapa? Lah awalnya satu derajat antara imam dengan makmum, jadi makmum semuanya awal-awalnya kan ya. Ya. Makanya itu hilaf. Silahkan berjamaah, silahkan nggak. Boleh berjamaah. Ada? Mantap ya. Ada yang lain? Jadi ya silakan aja jamaah, nggak apa-apa. Ada yang mengatakan dapat fadilah sih, fadilah jamaah, karena jamaahnya itu. Wis, ada masih silakan. Hadirin sekalian, ini mudah-mudahan diingetin. Sunnah mengangkat tangan ada berapa tadi? 1. Ketika takbiratul 2, mau ruku 3, 4. Itu takbir ada berapa sih? 1, 2. Takbir intikal termasuk takbir yang 4 ini takbir hukumnya apa? Sunnah hai. Sunnah enggak diingetin oleh makmum? Sunnah enggak sujud sahwi? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika 'azimi musta'anik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma aftah lana fatwal arifin fahimna fid din wa 'allimna ta'wil wa dina ila sawa'is sabil. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wal malaikatil mukarrabin wa himdul mursalin ya aziz istighfar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawahum ya subhanallah tahiyatum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.